Selamat datang di channelnya Uncle Joe Kopi. Selamat datang ya di channel gua. Semoga kalian yang nonton dalam keadaan sehat, dalam keadaan berisiknya ini. Aduh, udah. Ini lagi cleaning mesin. Ya, jadi beberapa dari kita mungkin ngalamin dampak dari virus COVID-19 ya. Nah, gue bukan ahli, tapi gue juga mau sharing, berbagi aja buat teman-teman yang secara apa ya, yang punya kedai kopi dan terdampak oleh virus ini. Maksudnya bukan terdampak secara medis, tapi lebih ke dampak ekonominya ya. Dan gue tahu pasti berat banget, karena gue juga ngalamin gini di kedai kopi yang gue Uncle Joe ini ya. Gue juga ngalamin hal yang sama. Banyak yang tutup ya sementara, bahkan ada yang tutup permanen gitu. Nah, bagaimana sekarang nyikapin secara bisnis tentang COVID-19 ini. Nah, gue cuma mau berbagi aja, sharing sama teman-teman. Waktu itu di Instagram juga sempet bikin polling untuk pertanyaan, kira-kira khususnya untuk para startup kedai kopi yang budgetnya terbatas, juga kedai kopi yang skalanya UMKM, skala kecil. Kalau kedai kopi yang skalanya besar, gue rasa mungkin terdampak mungkin tidak terlalu berat, karena mungkin yang punya capital yang cukup besar ya. Nah, tapi bagi kita yang UMKM yang memang mengandalkan omset harian untuk survive, itu agak berat banget gitu. Dan gue ngalamin, dan banyak dari teman-teman yang buka kedai kopi juga ngalamin hal yang sama. Nah, tapi pertama-tama yang perlu kita prioritaskan prioritaskan adalah ya pertama kesehatan kita dulu, nomor satu. Di situasi yang tidak normal ini, gue pikir harus prioritasnya berubah gitu. Jadi nggak cuma mikirin uang aja, tapi kesehatan kita dan keluarga kita ya. Jadi ini sharing aja apa yang Uncle Joe lakukan sebagai kedai kopi kecil, startup baru di bawah 5 tahun ya. Kita belum, ini masuk tahun ketiga, ada 5 outlet dan semuanya terdampak ya. Hampir dipastikan semuanya tutup kecuali di yang MT Haryono ya. MT Haryono karena memang mengikuti kebijakan gedung. Lalu yang di Bogor Junction itu mengikuti kebijakan mall. Seperti yang teman-teman tahu, mall semua pada tutup dulu, dampak dari corona ini ya. Dan ini gue mau sharing aja bagaimana cara Uncle Joe tetap sikapnya gue untuk meresponi situasi ini. Semoga video ini bisa, mungkin sebagian kecil bisa diikutin, nggak usah semuanya diikutin, karena masing-masing pasti punya cara, punya pertimbangan dan pemikiran masing-masing ya. Jadi gini, pertama-tama kita perlu pahami, jujur terdampak sama Uncle Joe, iya sangat terdampak. Kekhawatiran gue secara pribadi adalah tempat ini jadi malah jadi spot penyebaran gitu virus di klaster baru. Nah, itu yang gue nggak mau. Sejak pertengahan Maret itu kita udah khawatir sekali, takutnya gitu, kita punya ketakutan lah. Dan itu semuanya normal ya, teman-teman mungkin ngalamin hal yang sama. Dan terus apa yang gue pikirkan sebagai pengusaha, kalau gue tutup artinya gue mesti mikirin kedepannya mau gimana nih, karena berpengaruh sama cash flow. Pasti teman-teman terdampak di cash flow. Bahkan ada yang kalau mau mulai lagi susah, nggak ada capitalnya, karena untuk tutup itu kita kan uang tidak berputar, ekonomi jadi mandek gitu ya. Berapa lama kita mau tutup gitu? Kalau Uncle Joe mengambil keputusan waktu itu tutup hanya
jamnya dikurangin, lalu terus tidak menerima dine in, hanya take away dan GoFood aja. Dan yang gue lakukan adalah fix cost-nya gue tekan dulu. Artinya waktu Maret itu gue udah rencanain April itu kayaknya nggak bisa, fix cost harus nol gitu. Artinya gue mungkin sebagai manajer di sini juga tidak digaji, dan gue mesti memangkas seluruh karyawan. Jadi memang dirumahkan semua karyawan per April. Tapi kan Uncle Joe tutup sejak 20 Maret, itu udah info ke semua anak-anak barista dan manajemen bahwa kita akan bayar full cost-nya, salary mereka di bulan ini, tapi per April gue rumahkan semuanya. Itu yang gue lakukan pertama kali. Jadi gue memangkas fixed cost dulu. Lalu penghematan, misalkan contohnya fresh milk. Fresh milk itu kita nggak perlu order dulu, kita close aja, jadi nggak usah order fresh milk, which is produk-produk yang gue perjualbelikan juga tidak ada yang menggunakan fresh milk jadinya nih. Kayak latte, cappuccino udah nggak dijual dulu, jadi mungkin cuma jualan kayak kopi susu sama coffee beer. Jadi gue menulis, membuat rincian mana fixed cost-nya. Mungkin teman-teman perlu dipetakan, di mapping dulu nih fixed cost-nya apa dulu nih. Jadi pengeluaran pastinya apa, dari internet, listrik, employee, labor cost. Paling tinggi labor cost, yang paling gampang itunya tuh labor cost. Nah itu yang perlu gue ilangin dulu sementara. Jadi gue sampaikan ke teman-teman manajemen sampai ke barista bahwa gue nggak sanggup untuk membayar mereka kalau situasinya seperti ini, tidak menentu. Jadi kita kan nggak tahu kapan selesainya nih virus corona. Bahkan diprediksi sampai apa ya, sampai bulan Juni habis Lebaran. Waduh, kayaknya gue nggak bisa begitu gitu. Dan yang gue pilih adalah setelah gue infoin anak-anak semua dirumahkan, per April gue buka lagi. Jadi sempat tutup, tidak menerima orderan sama sekali karena tapi gue berpikir kalau begini terus kayaknya nggak bener gitu. Kalau misalnya gue tutup terus sampai nunggu corona kelar, kayaknya nggak bener gitu. Jadi pertama setelah udah gue mapping semua itu, terus gue akhirnya membuat sebuah keputusan, kayaknya harus do something. Gue bukan tipikal yang nunggu masalah kelar gitu. Gue kayaknya berat kalau misalnya gue lakukan itu. Jadi akhirnya ya dari mapping nomor 1 tadi, setelah fixed cost udah gue kurang-kurangi, terus gue ketemulah titik dimana kayaknya nggak bisa kita cuma nunggu doang. Jadi gue menyimpulkan untuk buka aja tapi hanya online. Jadi balik lagi ke waktu pengurangan jam ya, waktu tanggal 20-an Maret. Jadi gue langsung bikin strategi untuk via WA, bikin promo untuk beli 2 gratis 1, promo yang memang mau order di situasi sekarang gitu. Kalau enggak, soalnya ekonomi nggak berputar, kita mungkin susah gitu untuk bertahan ya dengan situasi nggak menentu, karena daya beli orang juga selalu melambat semuanya. Daya beli orang juga menurun dan semua lini mengalami hal yang sama. Cuman bagi startup kedai kopi kecil ya, yang perlu kita lakukan adalah kita tetap buka hanya saja untuk online dan GoFood aja atau GrabFood. Jadi teman-teman bisa memulai dengan itu dan memanfaatkan daftar nama di WhatsApp. Link yang ada di dalam handphone teman-teman bisa digali, jalin hubungan sama mereka, ngobrol-ngobrol, tawarin produk kita lagi promo apa. Mungkin itu yang solusi jangka pendek untuk kedai kopi kecil ya. Berinovasi kayak zaman dulu mungkin kita bikin PO ya, PO orang pesen berapa langsung kita kirimin besoknya, kita pesen berapa kirimin besoknya. Jadi teman-teman bisa mulai seperti itu. Jadi biar kalau nggak kayak gitu ya kelar, udah tutup dah. Jadi benar-benar perlu langkah yang konkret untuk kita gali terus supaya omset kita tetap ada gitu. Walaupun pasti menurun, gue yakin teman-teman ngalamin penurunan drastis segi omset, tapi daripada nggak sama sekali untuk buat masukan untuk bisnis nggak bagus juga kalau kayak gitu berlama-lama. Kayak langsung buka aja. Jadi yang gue lakukan ya gue buka terima online ya. Jadi lumayan juga sih, lumayan
Ya karena fixed cost udah gue turunin jauh, fixed costnya udah gue potong, dan lumayan lah kita mungkin bisa sedikit napas dan cash flow biar tetap berputar gitu ya, biar tetap muter aja. Dan itu ya gue yakin perlu perjuangan, teman-teman perlu perlu apa ya, perlu bijaksana ya untuk mengambil keputusan. Mungkin tidak semuanya bisa, tapi kayaknya kalian harus begitu ya. Jadi untuk menyelamatkan, mapping dulu fixed cost yang dipangkas. Kedua, buka aja, karena kalau kita nunggu corona kelar, kita nggak punya kepastian. Di Indonesia ini dengan berbagai pemberitaan yang begitu masif, kita nggak tahu bahkan mana yang benar mana yang enggak. Jadi udah dah, kita tutup kuping aja, kita fokus kesehatan kita pribadi, fokus sama bisnis kita pribadi, kita ambil langkah-langkah konkret untuk menyelamatkan usaha kita. Jadi teman-teman bisa memanfaatkan lah itu semua ya. Jadi Uncle Geology Depok sama Bogor pusat itu kita tetap terima orderan secara online, via GoFood, via Grab, via WhatsApp, apapun ya. Bahkan kita ada promo free ongkir kalau memang ordernya via WhatsApp. Jadi misalkan order via WhatsApp, kita kasih ongkir gratis ya, nggak perlu bayar. Jadi teman-teman perlu gali potensi itu. Jadi gua rasa Uncle Jo tindakannya seperti itu. Nah, gua nggak tahu kalian bagaimana kebijakannya, khusus yang UMKM ya. Kalau yang secara perusahaan ke atas, gua rasa itu udah punya strategi berbeda, dan mereka punya capitalnya yang lumayan besar. Jadi mungkin tutup sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 6 bulan mungkin nggak apa-apa buat mereka ya, uang receh kayaknya. Nah, buat Uncle Jo yang di bawah UMKM mungkin itu yang perlu digali ya. Dan manfaatnya buat perputaran uang cash flow di internal kedai, lalu juga buat support ojek online, karena tanpa ada orderan GoFood, GrabFood gitu, mereka juga kasihan, sepi ya. Udah sepi, tidak ada orderan, ditambah banyak yang tutup, udah pasti berkurang banget. Jadi buat teman-teman yang nonton video ini, tetap semangat, selalu yakin ada pelangi sehabis hujan ya. Dan jangan sampai kita stres, depresi gitu ya. Jangan sampai kita jadi mengeluh terus kita banyak pikiran. Lakukan aja yang bisa kita lakukan, fokus sama solusi. Gue yakin masa depan itu akan semakin terlihat ada, dan semakin ada dan semakin jelas, dan harapannya akan hari depan tuh nggak akan pernah hilang ya. Semangat gitu aja. Nah, gue mau bahas di video selanjutnya, kan situasi gini kan, resesi global itu sudah di depan mata. Tahun 2019 gue ikut seminar di Semarang. Ingat pasti kalian yang udah ikutin storynya Uncle Jo, kalian pasti tahu gue pernah bikin postingan di story bahwa 2020 tuh resesi global. Tapi gue nggak nyangka secepat ini di bulan Maret, bulan Maret, dan situasinya dengan corona gitu. Gue nggak nyangka itu, dan bahkan dolar udah tembus ke 16.000 ya. Ini cukup mengerikan. Jadi memang hal-hal begitu, hal-hal yang di luar kontrol kita ya, itu memang ranahnya pemerintah untuk memberikan stimulus ekonomi. Cuman ya udahlah, kita fokus sama bagaimana nih kita sekarang. Gue sendiri udah anak kebun di atas itu udah suruh tanamin singkong ya. Singkong, jadi gue di kebun tuh ada tanah kosong, gue tanamin singkong deh. Tujuannya apa? Gue agak khawatir kalau misalnya terjadi krisis pangan gitu, yang seperti diprediksikan sama banyak orang. Kalau udah krisis pangan, kayaknya gue harus nanam singkong deh. Jadi siapa tahu ya udah kita makan singkong dulu, yang penting ada bahan buat kita makan. Oke, jadi itu aja yang gue mau sampaikan. Tetap semangat, tetap terus berjuang, terus berusaha, terus konsisten, jangan patah semangat. Gue tahu pasti sulit banget, sama gue juga ngalamin sulit banget ya. Bahkan ini cash flow-nya agak berantakan banget Uncle Jo, terutama Uncle Geology ya. Kita baru buka bulan Maret, tanggal berapa, tanggal 10 ya, 10 Maret, dan itu lagi ekspektasi gue tuh momentumnya ya, waktu pembukaan pun meledak gitu, rame, terbentur langsung sama corona. Itu gue sedih banget dan gue sangat terpukul ya. Baru buka udah dihajar sama corona, udah investasi udah lumayan besar ya, kita sewa ruko juga,
Jadi memang cukup berat untuk logi. Jadi gue mau nanti teman-teman bahwa gue mau katakan nggak sendiri kalian itu. Ada, gue juga ngalamin hal yang sama dan cukup berat. Tapi oke, ini udah terjadi dan kita tidak siap dengan situasi ini. Cuman kan hari ini kan terjadi karena memang seandainya kalau misalnya di hari ini kita punya uang di rekening 1 miliar, kayaknya kita nggak terlalu pusing ya, bener gak sih? Ya, kalau misalnya lu nih punya tabungan 1 M di situasi sekarang, kayaknya lu nggak pusing gitu. Paham nggak maksud gua? Jadi artinya ke depan kita harus ada perencanaan yang lebih matang. Oke? Nah ini bakal gue bahas di video selanjutnya karena terlalu panjang. Jadi gue akan bahas tentang bagaimana ini duit bijak nih. Ini terbalik ya karena gue pakai selfie punya kamera depan. Jadi ada satu coach ya, dia pakar ekonomi lah. Jadi di Twitternya mungkin Hendra Sensei. Ya ini ada satu game dari Philip Triatna, dia kolaborasi sama Hendra Sensei tentang duit bijak, bagaimana kita bisa mempersiapkan keuangan secara bijaksana. Dan gue rasa ini akan bagus banget. Nanti video selanjutnya gue akan bahas ya detailnya tentang bagaimana kita punya keuangan secara oke sehingga kita nggak pengaruh gitu sama resesi kayak gini. Karena di tengah resesi seperti ini ada kelompok-kelompok orang yang nggak ngaruh gitu. Resesi ya resesi aja gitu, tapi hidupnya tetap, kalau lu di Instagram gitu ya, orang santai-santai aja gitu. Mereka lebih mengkampanyekan untuk orang lain bahkan, sementara ada bagian orang yang mikirin buat diri sendiri aja makan aja susah. Tapi ada kelompok orang yang justru di situasi krisis seperti ini mereka tidak berpengaruh, tidak ngefek secara ekonomi ke mereka, maksudnya berefek tapi mereka akan tetap aman gitu dalam waktu yang cukup lama. Kenapa? Karena secara cash flow mereka aman. Nah, kalau misalnya kita cash flow nggak aman hari ini, artinya kan kita tidak mempersiapkan di hari-hari yang lalu. Kenapa hari ini jadi tidak aman? Nah, bagaimana sekarang ke depan, bagaimana kita ketika menghadapi resesi berikutnya kita aman ya. Nah, itu di video selanjutnya akan gue bahas tentang duit bijak. Bukan karya gue, tapi gue jujur lemah di pengelolaan keuangan. Makanya Uncle Joe itu secara uang bukan gue yang handle. Jadi gue pakai finance untuk mengelola uang itu. Bahkan sekarang istri gue yang handle finance-nya. Ya nanti ketemu di video selanjutnya di vlog Uncle yang ke-30 sekian, yang ke-40 sekian, 44 kayaknya ya. Itu gue akan bahas bagaimana mempersiapkan melalui game ini. Ya ini bagus banget, nanti lu akan lihat sendiri ya. Oke, gue rasa gitu aja teman-teman. Semangat di masa-masa sulit ini, saling menguatkan, saling belanja kalau bisa lewat GoFood, saling belanja, saling menguatkan, saling support lokal bisnis, dan pastikan teman-teman sehat selalu, jaga kebersihan, perhatiin, benar-benar agak serius tentang corona ini. Ya gue rasa gitu aja, biar ketemu di video selanjutnya. Bye-bye. Thank you ya yang udah nonton video ini. Jangan lupa subscribe sebagai bentuk dukungan lo terhadap channel ini.